Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Desrianti dan rekan saya Hendriko Mendrova, Saadah dan Temisa Spatika. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang tumbuhan yang berfungsi sebagai anti diabetes, yaitu tumbuhan jamblang Aceh, Syzygium cumini. Pengaruh ekstrak etanol terhadap jamblang Aceh, Syzygium cumini dalam diabetik mus musculus dan potensinya sebagai agen antidiabetik. Diabetes mellitus atau yang sering disebut sebagai DM adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hilangnya homeostasis glukosa serta gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh efek sekresi insulin, kerja insulin, atau disebabkan oleh keduanya. DM merupakan salah satu gangguan metabolisme dengan komplikasi mikro dan makrovaskuler yang dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Syzygium cumini dikenal sebagai jamblang Aceh. Ini telah dibudidayakan sebagai tanaman buah. Syzygium cumini telah dilaporkan mengandung fitokimia seperti polifenol, flavonoid, asam askorbat, tanin, alkaloid, saponin, fitosterol, diterpen, tiamin, dan karoten yang memiliki bioaktivitas sebagai antidiabetes, antioksidan, dan antelmintik. Meski kandungan antioksidannya, Syzygium cumini ekstrak daun relatif tinggi dan telah digunakan secara tradisional, studi sistematis dan ilmiah masih kurang dalam menjelaskan kemampuan bioaktivitasnya sebagai antidiabetes dan pengaruhnya terhadap stres oksidatif yang disebabkan oleh hiperglikemia. Bahan dan metodenya, bahan dan ekstraksi tumbuhan cumini daunnya itu telah dikumpulkan selama kurang lebih Mei 2019 dari Aceh Besar dan sekitarnya. Jadi daun tadi dikeringkan dengan suhu kamar selama 10 hari. Kemudian ditumbuk dan disaring dengan ayakan nomor 60. Serbuk yang terkumpul digunakan untuk ekstraksi. Jadi serbuk daun tadi diekstraksi secara terpisah menggunakan etanol 90% dengan metode meserasi. Ekstrak yang dimeserasi dipekatkan lagi menggunakan rotary vacuum evaporator. Untuk screening fitokimianya, pengujian kandungan senyawa fitokimia yang terkandung di dalam es cumini dengan ekstrak etanol dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai analisis spektrometer massa kromatografi gas. Untuk prosedur percobaannya, dalam percobaan ini peneliti menggunakan 30 ekor mencit yang akan dibedakan menjadi 5 kelompok. Jadi kelompok pertama itu dengan tikus kontrol normal yang akan diperlakukan dengan NaCl 0,9%. Untuk kelompok kedua yaitu kontrol diabetes yang akan dilarutkan dengan 1% Twin 80. Untuk kelompok ketiga yaitu pengobatan EDS dengan 200 mg per kilogram berat badan tikus tersebut. Untuk kelompok keempat yaitu pengobatan EDS juga dengan dosis 400 mg per kilogram berat badan. Untuk kelompok kelima yaitu dengan pengobatan glibenclamid dengan 5 mg per kilogram berat badan. Jadi setelah itu sampel darah diambil dengan metode tile file vein piercing dengan sampel hati diambil untuk sayatan biologis. Nah, jadi pengambilan sampel darah dilakukan tepat sebelum menginduksi diabetes dan setelah pemberian obat pada hari ketiga, 7, 14, dan 21. Jadi kadar glukosa tadi, kadar glukosa darah ditentukan dengan menggunakan glukometer. Nah, jadi kadar glukosa darah tikus tadi diukur dengan glukometer. Untuk analisis statistisnya, semua data disajikan sebagai min kurang lebih standar deviasinya yaitu N sama dengan 6. Jadi perbedaan antara kelompok dievaluasi lagi dengan analisis varian satu arah atau sering disebut dengan ANOVA, diikuti dengan uji Dumet untuk menentukan signifikan statistik. Nah, jadi tingkat signifikasi penelitian ini adalah P sama dengan kurang lebih 0,05. Selanjutnya hasilnya akan dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang kami bahas, yaitu evaluasi toksisitas
oral akut menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Syzygium cumini tidak menghasilkan perubahan signifikan pada respon perilaku atau neurologis pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan sampai periode observasi selama 14 hari. Tidak ada menunjukkan stadium kematian atau hampir mati karena ekstrak etanol daun Syzygium cumini. Pengobatan dengan Syzygium cumini ekstrak etanol daun 200 mg per kilogram, 400 mg per kilogram glibenclamid menunjukkan penurunan kadar glukosa darah yang signifikan selama 120 menit. Nah, tabel 1, efek dari Syzygium cumini ekstrak etanol daun pada toleransi glukosa. Efek dari Syzygium cumini ekstrak etanol daun pada toleransi glukosa oral pada kadar normal hiperglikemia yang diinduksi aloksan, kadar glukosa darah meningkat secara signifikan dari 72,2 menjadi 288,1 mg pada tingkat kontrol diabetes. Glukosa darah 233,4 menjadi 186,2 atau 19%. Obat standar untuk diabetes juga menurunkan kadar glukosa darah dari 230,8 menjadi 151,8. Tabel 2, efek dari Syzygium cumini ekstrak etanol daun pada glikosilasi hemoglobin HbA1c, kreatinin, kinase CK, dan laktat dehidrogenase LDH. Aloksan telah meningkat kadar hemoglobin terisolasi bersama dengan peningkatan kadar kreatin kinase, serum, dan laktat dehidrogenase LDH dalam darah. Perlakuan ekstrak etanol daun Syzygium pada mencit yang diinduksi dalam dosis 200 per 400 mg menurunkan kadar hemoglobin trigliserasi dan menurunkan aktivitas CK dan LDH. Nah, glibenclamid yang menunjukkan penurunan kadar HbA1c dan CK dan LDH. Tabel 3. Tabel 3, efek dari Syzygium cumini ekstrak etanol daun pada HbA1c, CK. Efek dari Syzygium cumini ekstrak etanol daun pada parameter stres oksidatif. Aloksan juga meningkatkan pembentukan TBARS, glukotionin. Pengobatan Syzygium cumini ekstrak etanol daun dalam kedua dosis menurunkan kadar TBARS tetapi meningkatkan CAT, aktivitas SOD, dan kandungan glutationi. Perlakuan glibenclamid menunjukkan penurunan yang signifikan. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan dari penelitian ini, yaitu menunjukkan aktivitas antidiabetes Syzygium cumini ekstrak etanol daun pada diabetes yang diinduksi dengan aloksan dan stres oksidatif. Nah, untuk perlakuan aloksan itu telah mengakibatkan kerusakan sel beta setelah 3 hari dan mencapai puncaknya pada 3-4 minggu pada mencit yang kelompok 2. Nah, sel beta yang sangat sensitif ini terhadap kerusakan yang disebabkan oleh oksida nitrat dan radikal bebas. Karena rendahnya tingkat enzim pemulung radikal bebas, peningkatan kontrol dari glikemik dalam tes toleransi glukosa oral dengan ekstrak etanol dari daun Syzygium menunjukkan bahwa ekstrak tersebut juga menurunkan kadar dari glukosa darah, bahkan pada tikus yang normal. Nah, untuk efek penurunan kadar glukosa darah pada tikus normal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan efisiensi jaringan perifer untuk penyerapan glukosa dari darah. Dengan demikian, ekstrak tersebut juga dapat bermanfaat pada pasien dengan diabetes tipe 2. Jadi, pada penelitian ini, hasil eksperimen menunjukkan aktivitas antidiabetes dan antioksidan yang signifikan terhadap dari daun Syzygium cumini ekstrak etanol pada konsentrasi 200 dan 400 mg per kilogram berat badan. Studi ini telah mampu menggali potensi dari Syzygium cumini ekstrak etanol untuk pengobatan diabetes dan komplikasi terkait seperti stres oksidan, dan ini menunjukkan bahwa peningkatan dari kadar glukosa berhasil dikendalikan oleh Syzygium ekstrak etanol.
Hal ini ditunjukkan adanya penurunan kadar hemoglobin darah yang terglikosilasi dengan yang biasa digunakan sebagai oksidator. Nah, pengendalian dari diabetes yang mana kadar glikosehemoglobin ini mendekati nilai normal pada penderita diabetes dalam pengendalian metabolik. Nah, perlakuan ekstrak etanol dari daun yang diberikan pada mencit dengan dosis 200 mg per kilogram dan 400 mg per kilogram menunjukkan penurunan kadar LDH dan kreatinin dalam serum jika dibandingkan dengan kelompok kontrol diabetes. Untuk stres oksidatif yang diinduksi dengan aloksan pada penderita diabetes juga merupakan prediktor kerusakan jantung karena LDH dan CK merupakan penanda yang spesifik kerusakan dari jantung. Nah, untuk peningkatan kadar LDH dan CK serum itu dianggap sebagai penanda kerusakan jantung akibat stres yang oksidatif. Tikus diabetes yang diinduksi aloksan dikaitkan dengan hiperlipidemia dan peningkatan kadar kreatinin serum yang pengurangan LDH dan kreatinin dalam serum tikus diberikan Syzygium cumini ekstrak daun yang etanol tadi dianggap penting sebagai manifestasi penurunan dari kadar glukosa darah. Jadi peningkatan kadar peroksidase lipid merupakan indikasi penurunan mekanisme yang sebagai pertahanan. Nah, untuk oksidan ekstrim aktif, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa radikal bebas oksigen diproduksi dalam kondisi diabetes dan penurunan aktivitas enzim antioksidan. Juga termasuk seperti superoksida, katalase, dan glutation. Juga berfungsi pada pengembangan stres oksidatif di diabetes mellitus. Nah, untuk penelitian ini diamati bahwa ekstrak etanol dari Syzygium mengakibatkan aktivitas superglikosida di mustase, katalase, dan kandungan glutation dan pada jaringan pankreas mencit diabetes. Ini menunjukkan mekanisme perbaikan kerusakan oksidatif yang dilakukan oleh Syzygium cumini ekstrak etanol daun pada mencit yang diabetes. Peningkatan aktivitas ini dapat dikaitkan dengan sifat antioksidan yang kuat dari Syzygium cumini ekstrak etanol. Nah, potensi dari antidiabetes daun jomblang ini disebabkan oleh adanya senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, fenolat, glikosida, dan terpen yang terkandung di dalamnya. Jadi, metabolit sekunder ini dilaporkan memiliki potensi sebagai antidiabetes yang berbeda dan bertanggung jawab atas efek antidiabetes yang diamati. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, ekstrak etanol dari Syzygium cumini telah menunjukkan efek dari antidiabetes dengan kemampuannya dari Syzygium cumini ini untuk memperbaiki kerusakan dari oksidatif pada pankreas yang ditunjukkan dengan penurunan kadar glukosa darah dan kadar stres yang oksidatif tadi. Efek ini bisa dikaitkan dengan adanya senyawa antioksidan yang terkandung di dalam daun jomblang Aceh atau Syzygium cumini. Studi mekanik lebih lanjut diperlukan untuk melihat mekanisme setiap senyawa antioksidan yang sesuai untuk efek antidiabetes pada daun jomblang atau Syzygium cumini. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.